Di tepian sungai Kuin yang diselimuti kabut pagi, berdiri sebuah kerajaan kecil bernama Nagara Daha, sebuah pusat perdagangan dan adat bagi suku Dayak Meratus yang hidup berdampingan dengan para pedagang pendatang dari berbagai penjuru. Sinar matahari pagi yang hangat memantul lembut di permukaan air sungai yang tenang, menyinari pasar apung yang ramai dengan perahu-perahu kecil yang membawa hasil bumi. Kehidupan di Nagara Daha berjalan harmonis di bawah naungan tradisi leluhur, di tengah hutan rawa ulin yang rimbun dan lembab. Kerajaan ini, meskipun kecil, merupakan titik temu berbagai budaya di jantung Kalimantan Selatan, tempat di mana sungai adalah jalan utama dan denyut nadi kehidupan. Arus sungai membawa cerita, barang dagangan, dan takdir yang tak terduga bagi mereka yang tinggal di tepiannya, menjadi saksi bisu dari lahirnya sebuah kekuatan baru yang akan mengubah wajah Borneo selamanya. Takhta Nagara Daha yang seharusnya menjadi hak Pangeran Samudra, sang pewaris sah, justru direbut oleh ambisi pamannya sendiri, Pangeran Tumenggung. Dengan kekuasaan di tangannya, Pangeran Tumenggung memaksa keponakannya untuk menyingkir dari pusat kekuasaan. Terusir dari istana warisannya, Pangeran Samudra tidak menyerah pada nasib. Ia bergerak menuju wilayah pesisir, mencari perlindungan di daerah Kuin yang strategis, dekat muara sungai besar yang membuka akses ke lautan luas. Disinilah, di antara masyarakat nelayan dan para pedagang yang mendambakan pemimpin baru, Pangeran Samudra mulai menata kembali kekuatannya, merencanakan perlawanan untuk merebut kembali apa yang menjadi haknya. Pengasingan ini bukanlah akhir dari perjalanannya, melainkan awal dari sebuah babak baru yang akan membawanya menuju takdir yang jauh lebih besar dari sekadar takhta Nagara Daha. Di Kuin, Pangeran Samudra diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat pesisir dan para pedagang Melayu yang melihatnya sebagai simbol harapan. Dengan karismanya yang berwibawa dan visinya yang jelas, ia berhasil menyatukan berbagai kelompok yang sebelumnya terpecah belah. Para prajurit setia, para nelayan yang menguasai alur sungai, dan para pedagang yang memiliki jaringan luas bersatu di bawah penji-penji kesetiaan kepadanya. Mereka bersama-sama membangun kekuatan baru, mendirikan benteng pertahanan dari kayu ulin yang kokoh, dan melatih pasukan yang siap bertempur. Persekutuan di muara ini tidak hanya menjadi basis militer, tetapi juga pusat ekonomi yang berkembang pesat, menunjukkan bahwa kepemimpinan Pangeran Samudra mampu membawa kemakmuran dan persatuan bagi rakyatnya. Sebuah fondasi kokoh untuk menghadapi Pangeran Tumenggung. Kabar mengenai kekuatan baru di Kuin terdengar hingga ke seberang lautan, menarik perhatian Kesultanan Demak, kekuatan Islam terbesar di tanah Jawa pada masa itu. Melihat potensi strategis dan peluang untuk menyebarkan pengaruh Islam, Demak mengirimkan armada perangnya yang perkasa ke pesisir Kalimantan. Mereka menawarkan bantuan militer kepada Pangeran Samudra untuk menaklukkan Nagara Daha, sebuah tawaran yang sangat menggiurkan. Namun, bantuan tersebut datang dengan satu syarat yang tak bisa ditawar. Pangeran Samudra dan seluruh pengikutnya harus memeluk agama Islam. Tawaran ini menjadi titik balik krusial, sebuah persimpangan antara tradisi lama dan janji kejayaan baru di bawah penji-penji Islam. Setelah melalui pertimbangan yang matang, Pangeran Samudra menerima syarat tersebut. Dengan kekuatan gabungan dari pasukannya dan armada Demak, pertempuran melawan Pangeran Tumenggung pun tak terelakkan. Perang saudara berkecamuk, namun kekuatan Pangeran Samudra yang didukung oleh semangat baru dan strategi perang yang unggul berhasil menaklukkan Nagara Daha. Sesuai janjinya, Pangeran Samudra mengucapkan 2 kalimat syahadat dan secara resmi memeluk Islam. Ia kemudian dinobatkan menjadi raja pertama dari kerajaan yang baru, meninggalkan nama lamanya dan menyandang gelar agung Sultan Suryansyah. Lahirnya Sultan Suryansyah menandai berdirinya Kesultanan Banjar, sebuah kerajaan Islam pertama di Kalimantan Selatan yang akan membawa perubahan besar bagi peradaban di pulau itu. Sebagai pusat pemerintahan yang baru, sebuah keraton megah dibangun di tepi sungai Kuin, tempat di mana perjuangannya dimulai. Dibuat seluruhnya dari kayu ulin yang kuat dan tahan air. Arsitektur keraton ini mencerminkan perpaduan sempurna antara kearifan lokal dan pengaruh Islam. Setiap tiang dinding dan atapnya dihiasi dengan ukiran khas Banjar yang rumit dan penuh makna. Motif naga air, simbol kekuatan dan penguasa sungai, berkelindan dengan ukiran bunga teratai yang melambangkan kesucian dan pencerahan. Keraton di tepi air ini bukan hanya menjadi tempat tinggal sang sultan, tetapi juga menjadi pusat kebudayaan dan simbol kejayaan Banjar.
berdiri kokoh dengan wibawa memandang ke arah sungai yang telah mengantarkannya pada takhta. Di bawah kepemimpinan Sultan Suryansyah, Kesultanan Banjar memasuki zaman keemasan. Sungai-sungai yang sebelumnya terpisah kini menjadi urat nadi ekonomi yang terintegrasi di bawah satu kekuasaan. Perahu-perahu jukung yang lincah, berhiaskan ukiran khas, hilir mudik di sepanjang Sungai Queen, Barito dan Martapura, membawa berbagai komoditas berharga, rempah-rempah seperti lada, rotan berkualitas tinggi dari pedalaman hutan, serta kapur barus yang wangi diperdagangkan hingga ke pelebuan-pelebuan besar di Jawa dan Malaka. Pasar Apung semakin ramai, menjadi pusat transaksi yang tidak pernah tidur. Kemakmuran ekonomi ini memperkuat posisi Banjar sebagai salah satu kesultanan maritim yang paling disegani di Nusantara. Seiring dengan kemajuan ekonomi, penyebaran Islam dan perkembangan budaya Banjar juga mencapai puncaknya. Sultan Suryansyah mengundang para ulama dan dai dari Demak dan penjuru dunia Melayu untuk menyebarkan ajaran Islam hingga ke pedalaman Kalimantan. Masjid-masjid dibangun dan pesantren menjadi pusat pendidikan agama. Dari sinilah lahir sebuah budaya baru yang unik, perpaduan antara nilai-nilai Islam dan adat Dayak yang telah berakar kuat. Sastra berkembang pesat, melahirkan karya-karya seperti Hikayat Banjar dan siar-siar indah dalam bentuk pantun. Hukum adat secara bertahap diintegrasikan dengan hukum berbasis syariat, menciptakan tatanan sosial yang adil dan beradab yang menjadi ciri khas masyarakat Banjar. Kejayaan dan kedamaian Kesultanan Banjar mulai terguncang ketika perusahaan Hindia Timur Belanda, Foch, menancapkan kakinya di tanah Kalimantan pada abad ke-17. Awalnya datang sebagai mitra dagang, Belanda secara perlahan mulai menunjukkan ambisi monopolistik dan politik adu dombanya. Campur tangan mereka dalam urusan internal istana dan pemaksaan kontrak dagang yang merugikan mengguncang tatanan lama yang telah dibangun selama berabad-abad. Puncaknya adalah Perang Banjar yang meletus pada pertengahan abad ke-19, di mana rakyat Banjar, dipimpin oleh pahlawan seperti Pangeran Antasari, bangkit serentak. Mereka berperang dengan gagah berani untuk mempertahankan marwah, agama, dan tanah pusaka mereka dari cengkeraman kolonialisme. Meskipun perlawanan rakyat Banjar berlangsung sengit dan penuh pengorbanan, kekuatan militer Belanda yang lebih modern pada akhirnya tidak tertandingi. Setelah bertahan-tahan berperang, pada tahun 1860, Kesultanan Banjar secara resmi dibubarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Tahta runtuh, keraton dihancurkan, dan para bangsawan diasingkan. Namun, runtuhnya institusi kerajaan tidak berarti padamnya semangat Banjar. Nama Sultan Suryansyah, sang pendiri dan raja pertama, tetap hidup abadi dalam jiwa dan adat istiadat rakyatnya. Kisah kepahlawanannya diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi sumber inspirasi dan identitas yang terus mengalir dalam darah setiap orang Banjar hingga hari ini. Abadi, seperti aliran sungai yang pernah menjadi saksi kejayaannya.